Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Ramdan akan menceritakan sejarah Sumpah Pemuda Tonggak Persatuan dan Kesatuan. Mari kita bahas. Yang ke satu ada Federasi dan Front Sawo Matang. Di sini saya akan menjelaskan sejarahnya. Jadi, pertama-tama perkembangan organisasi pergerakan nasional di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana kaum muda terpelajar mulai merasa tidak puas dengan fragmentasi organisasi yang ada. Meskipun kesadaran kebangsaan telah tumbuh, hal ini masih terbatas pada masing-masing anggota organisasi. Ir Soekarno sebagai tokoh utama menginginkan persatuan di antara berbagai organisasi untuk memperkuat perjuangan melawan penjajahan. Pada tahun 1922, Soekarno mencoba membentuk konsentrasi radikal untuk menyatukan para nasionalis. Namun, perkembangan PNI sebagai organisasi yang ia pimpin masih kurang mampu menjalin kerjasama dengan yang lain. Mohatta juga mengusulkan perlunya blok nasional yang menggabungkan partai politik, baik yang komunis maupun nasionalis, untuk menghadapi penjajahan Belanda. Namun, upaya tersebut terhambat oleh tindakan PKI yang berusaha bergerak sendiri, yang akhirnya berujung pada penindasan oleh pemerintahan kolonial. Kondisi politik yang represif ini memicu semangat para pemimpin pergerakan untuk bekerja sama. Pada tahun 1927, seiring terbitnya surat kabar yang membahas perlunya persatuan, Ir Soekarno mendorong pembentukan wadah federasi yang menggabungkan berbagai aliran, termasuk nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Dia ingin federasi ini menjadi kekuatan moral dalam menghadapi diskriminasi oleh pemerintah kolonial. Pada 17-18 Desember tahun 1927, rapat di Bandung dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi termasuk BU, PNI, PSI, dan beberapa organisasi pemuda. Mereka sepakat mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disingkat PPPKI, dengan tujuan mencegah perselisihan antar partai, menyatukan aksi perjuangan menuju kemerdekaan, dan mengembangkan persatuan kebangsaan melalui simbol-simbol seperti sang merah putih dan bahasa Indonesia. Kepengurusan PPPKI dibentuk dengan Ir Soekarno dan Dr. Sukiman sebagai penasihat, Iskak Cokrohadi Suryo sebagai ketua, dan Dr. Samsi sebagai sekretaris merangkap bendahara. Melalui inisiatif ini, diharapkan dapat terjalin kerjasama yang lebih solid antara organisasi-organisasi pergerakan demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada sejarah cita-cita persatuan. Mari kita bahas. Pertama-tama, perkembangan elit baru di kalangan kaum muda terpelajar Indonesia yang mendorong pemahaman baru tentang kebangsaan. Setelah Budi Utomo didirikan, muncul organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo yang bertujuan membina generasi muda untuk menjadi pemimpin nasional yang mencintai tanah air. Organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Jongjapa untuk mencakup lebih banyak kelompok etnis di Jawa. Jongjapa fokus pada pendidikan dan pelatihan, dan pada 1924 dibagi menjadi dua kelompok. Yang di bawah 18 tahun tidak boleh berpolitik, sementara yang di atas 18 tahun diperbolehkan terlibat dalam politik. Perkembangan ini mendorong lahirnya organisasi pemuda lain seperti Jong Sumatrenan, Bon, dan Jong Minahasa yang berorientasi kedaerahan, serta Jong Islamiaten Bon atau JIB yang berbasiskan agama Islam. Pergerakan organisasi pemuda semakin menguat, terutama saat beberapa di antaranya mulai terlibat dalam gerakan politik. Pada Kongres Pemuda pertama yang diadakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926, berbagai gagasan mengenai persatuan dan kebangsaan dibahas. Salah satu hasil penting dari kongres ini adalah pengakuan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia. Kongres ini menegaskan pentingnya persatuan di antara pemuda untuk memperkuat identitas nasional,
Hasil dari kongres tersebut mencerminkan komitmen untuk membangun Indonesia sebagai satu kesatuan, di mana bahasa menjadi elemen vital dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, ada satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Di sini saya akan menjelaskan sejarahnya atau menceritakan sejarahnya. Proses pembentukan Persatuan Pemuda Indonesia untuk melawan penjajah Belanda setelah Kongres Pemuda I muncul usulan untuk menggabungkan berbagai organisasi pemuda yang ada. Pada 15 Agustus 1926 di Jakarta, perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java dan Jong Sumatranen Bon mengadakan pertemuan untuk membentuk Badan Tetap Demi Persatuan Indonesia. Hasilnya, pada 31 Agustus 1926 disahkan anggaran dasar untuk organisasi pemuda baru bernama Jong Indonesia. Meskipun realisasinya belum memuaskan, pada 20 Februari 1927 melalui pertemuan yang digagas oleh Algemene Studie Club di Bandung, Jong Indonesia resmi didirikan dengan asas kebangsaan di bawah tokoh-tokoh seperti Sultan Syahrir dan Moh Tamjil. Selain itu, pada September 1926 dibentuk pula Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia atau PPPI yang terdiri dari mahasiswa Stovia dan Sekolah Tinggi Hukum. PPPI berfokus pada perjuangan kemerdekaan dan mendorong penghapusan paham kedaerahan. Dua organisasi ini, PPPI dan Jong Indonesia, memiliki peran strategis dalam perjuangan pemuda. Memasuki tahun 1927, semangat perjuangan pemuda semakin meningkat, didorong oleh pertemuan antar organisasi dan kembalinya tokoh-tokoh dari Perhimpunan Indonesia. Pada 28 Desember 1927, dalam kongres yang diadakan Jong Indonesia di Bandung, nama organisasi diubah menjadi Pemuda Indonesia. Dan bahasa Indonesia Melayu dijadikan bahasa pengantar. Kongres ini juga menyetujui fusi semua organisasi berasaskan kebangsaan, menegaskan pentingnya persatuan dalam perjuangan melawan penjajahan. Selanjutnya, untuk merealisasikan gagasan fusi semua organisasi itu, PPPI segera mengambil langkah-langkah. Diadakanlah pertemuan untuk membentuk panitia yang dikenal sebagai Panitia Kongres Pemuda II. Panitia ini akan bertanggung jawab terhadap serangkaian acara seperti rapat-rapat terbuka dan ceramah-ceramah yang menganjurkan dan menguatkan semangat persatuan. Pada bulan Juni 1928, Panitia Kongres dibentuk, yang diketuai oleh Soegoendo Jojo Poespito dari PPPI. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Dihadiri lebih dari 750 orang, termasuk tokoh pemuda dan perwakilan dari Volksraad serta pemerintah Hindia Belanda. Kongres ini berlangsung dalam 3 sesi. Rapat pertama pada malam 27 Oktober dibuka oleh Ketua Panitia di Gedung Katolik Jongelingen, Bonn. Dalam sambutannya, Soegoendo Jojo Poespito menekankan pentingnya persatuan Indonesia dan Muhyiddin menguraikan 5 faktor yang memperkuat persatuan bangsa, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Terus ada rapat yang kedua, diadakan pada 28 Oktober pagi di Osjapa Bioskop, membahas pendidikan. Beberapa tokoh termasuk Nona Purnomulan dan Manggun Sarkoro memberikan pandangan meskipun Ki Hajar Dewantara tidak hadir. Rapat ketiga dilaksanakan sore hari di Gedung Indonesische Club Gebouw. Meskipun rencana pawai organisasi kepanduan dibatalkan oleh polisi Belanda, semangat peserta tetap tinggi. Ceramah oleh Ramelan dan Sunario membahas gerakan pemuda dan pentingnya persatuan serta kehidupan demokratis. Di tengah rapat, W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya secara instrumental. Rapat ditutup dengan pengikraran Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh Muhyiddin menjadi keputusan penting yang bersejarah bagi bangsa Indonesia.
Setelah Kongres Pemuda II, organisasi pemuda segera mempersiapkan proses fusi untuk membentuk organisasi baru. Jong Java sebagai organisasi pemuda terbesar mengadakan kongres pada 25–29 Desember 1928 di Yogyakarta dan sepakat untuk bergabung dalam fusi. Sebagai langkah persiapan, pertemuan diadakan pada 24 April dan 25 Mei 1929 di Gedung Indonesia Celup Gebau. Dihadiri oleh perwakilan Jong Java, Jong Sumatera Bon, dan pemuda Indonesia. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa fusi akan menghasilkan organisasi baru berdasarkan kebangsaan Indonesia. Dibentuklah Komisi Besar Indonesia Muda dengan struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua Kunjoro Purbo Pranoto, Wakil Ketua Muhyamin, serta sejumlah anggota lainnya. Komisi ini menyelenggarakan kongres dari 28 Desember 1930 hingga 2 Januari 1931 di Gedung Habib Projo, Surakarta, di mana organisasi baru bernama Indonesia Muda resmi diluncurkan. Pada saat peresmian, piagam pendirian Indonesia Muda dibacakan diiringi dengan bunyi gamelan dan nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta dihadiri oleh 25 cabang di seluruh Indonesia dengan 2.393 anggota. Dengan berdirinya Indonesia Muda, berbagai organisasi pemuda yang ada membubarkan diri. Tujuan Indonesia Muda adalah untuk membangun kesadaran dan persatuan di kalangan bangsa, memajukan rasa saling menghargai, menjalin kerjasama antar komponen bangsa, mengadakan kursus untuk memberantas buta huruf, serta memajukan kegiatan olahraga dan berbagai inisiatif lainnya demi mencapai cita-cita Indonesia Raya. Yang terakhir ada nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Di sini saya akan menceritakan sejarahnya. Kisah Kongres Pemuda II dan Sumpah Pemuda menggambarkan pentingnya persatuan di kalangan pemuda Indonesia dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Taufik Abdullah menjelaskan bahwa Sumpah Pemuda merupakan hasil dari pertemuan organisasi-organisasi pemuda terpelajar yang menyadari bahwa perjuangan individu masing-masing tidak cukup untuk mengusir penjajah. Sejarah perjuangan di berbagai daerah menunjukkan bahwa tanpa persatuan usaha tersebut gagal. Nilai utama yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah persatuan, yang telah lama diperjuangkan oleh pemuda. Kesadaran akan pentingnya persatuan ini muncul setelah melewati proses panjang. Dan Sumpah Pemuda menjadi simbol kemandirian dan jati diri bangsa Indonesia, dengan ikrar untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, Sumpah Pemuda juga mencerminkan nilai demokrasi. Setelah persatuan terjalin, langkah-langkah perjuangan dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih damai dan musyawarah, seperti melalui Polskrad daripada dengan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kemajuan dan kemandirian, dibutuhkan program-program kebersamaan dan sikap saling menghargai di antara komponen bangsa. Dengan demikian, Sumpah Pemuda bukan hanya sebuah deklarasi, tetapi juga sebuah landasan untuk masa depan bangsa yang mandiri dan berdaulat. Itu saja yang bisa saya ceritakan kepada kalian tentang tonggak persatuan dan kesatuan. Sampai jumpa, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.